Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata setelah vakum lama sekitar 9 bulan. Ini podcast pertama kita. Kita hari ini bertamu ke Kodim 1010 dan bersama kita hari ini ada Dandim Ya, 1010. Selamat sore Bang. selamat sore. Ini Bang, kami datang ke sini dari tim podcast Kata. Sudah yang dua kali sebenarnya. Ya, kedua kali. Yang kedua kali. Kedua kali. Ya, yang dua kali. Datang ke sini katanya ini ada kabar bahwa dalam waktu dekat ini TNI Angkatan Darat bakal membuka penerimaan anggota baru katanya. Nah, kita bicara soal itu, Bang. Nanya-nanya soal itu, Bang. Iya. Ulun mulai dengan satu pertanyaan. Kapan sih Bang penerimaan akan dilakukan? Ya. Jadi gini Mas. Jadi memang saat ini kita sedang khususnya TNI Angkatan Darat ini ada kegiatan penerimaan TNI khususnya Tamtama. Ini dalam setahun kan 2 kali penerimaan. Nah ini nanti gelombang pertama sudah berjalan. Itu mulai dari tanggal 23 Desember tahun 2024, kemudian sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Artinya masih ada kurang lebih 8 hari. 8 hari waktu pendaftaran untuk Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Gitu, Mas. Masih ada kesempatan. Masih sempat. Satu minggu kan masih. Ya, masih 1 minggu. 8 hari lah. Ya, kurang lebih. Jadi masyarakat yang ada di Kabupaten Tapin, pemuda yang memenuhi syarat ya masih bisa untuk ikut. Memenuhi syarat ya Bang. Apa syaratnya Bang? Nah, memang persyaratan untuk menjadi prajurit ini baik itu untuk menjadi Tamtama, kemudian Bintara maupun Perwira, itu persyaratannya hampir sama. Persyaratannya hampir sama, cuman tesnya, materi-materi yang diteskan itu ya ada perbedaan, ya kan? Ada beberapa perbedaan. Nah, kalau persyaratannya ini kan tentunya sebelum kita melaksanakan kegiatan tes, ya kan? Tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai pendaftar atau orang yang akan melaksanakan daftar. Nah, itu ada kurang lebih ada 3 persyaratan lah. Ada persyaratan umumnya, kemudian ada persyaratan tambahan, kemudian juga persyaratan-persyaratan lainnya yang memang sudah diatur dalam aturan TNI. Nah, salah satunya saya sebutkan terkait dengan masalah persyaratan umum. Ini ada 7, ya kan? Untuk menjadi seorang prajurit, itu yang pertama tentunya dia harus atau pendaftar ini adalah warga negara. Oh, itu harus. Iya, betul. Ya, kalau misalnya bukan warga Indonesia kan tentunya tidak ada kewarganegaraannya. Kita nggak tahu dari mana. Atau mungkin orang dari luar yang bukan warga negara Indonesia. Kalau lulusannya Bang? Kalau lulusannya itu bisa setingkat SMA, kemudian MA juga bisa, kemudian SMK, kemudian paket C juga bisa. Oh, paket C juga bisa. Nah, ini saya lanjut Mas ya. Itu persyaratan umum itu ada 7. Itu yang tadi, yang pertama warga negara Indonesia, kemudian tentunya dia harus beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Kemudian yang berikutnya dia tentunya harus memiliki kesetiaan, kesetiaan kepada negara Republik Indonesia. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah
ini biasanya orang yang jarang tahu. Pada saat pembukaan pendidikan, apabila dia diterima, itu umurnya minimal 17 tahun 9 bulan. Apabila dia diterima, ya kan, jadi prajurit, kemudian pada saat dibuka pendidikan, itu umurnya minimal 17 tahun 9 bulan. Bukan saat mendaftar. Bukan saat mendaftar, pada saat dibuka pendidikan. Dia mulai pendidikan. Pendidikan, nah betul. Nah maksimal umurnya 22 tahun. Nah itu biasanya jarang yang tahu, nah, sehingga perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada para pemuda, ya melalui salah satunya melalui podcast ini, Mas, ya kan. Jangan sampai nanti orang sudah mendaftar, kemudian gara-gara dia tidak tahu tentang aturan persyaratannya itu, kemudian dipulangkan, kan kasihan. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya dia tidak pernah berurusan dengan kepolisian atau punya kelakuan baik lah, ya, tidak pernah melakukan kriminal. Seorang prajurit kan ya harus memberikan contoh, Mas, ya kan. Kemudian yang berikutnya tentunya dia harus sehat, ya kan, jasmani dan rohaninya sehat. Kemudian tidak kehilangan haknya untuk menjadi seorang prajurit. Itu syarat umum. Masih ada syarat-syarat lain lagi, ada syarat tambahan, ada syarat khusus. Seperti itu, Mas. Tapi nggak sesulit itu juga kan syaratnya? Oh, tidak. Makanya ya melalui ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat yang mungkin ada orang tua juga yang mendengar ini, itu kan tentunya bisa memberikan motivasi kepada anggotanya, ulangi kepada anaknya, gitu kan, yang mungkin awalnya anaknya ini berpikir atau orang tuanya itu berpikir sulit untuk menjadi prajurit TNI. Nah, melalui ini ya kita bisa jelaskan pada masyarakat. Tapi gini Bang, biasanya kan di masyarakat itu agak kesulitan dia, katanya tesnya sulit. Nah, takut duluan gitu kan. Takut duluan kan. Terbayang-bayang, takut, wah militer takut nih kan. Ya. Gimana sih Bang, tips kita kan dia ada tesnya kan macam-macam tuh. Ya, ulun nggak tahu tes ada 5 fisik. item lah itu. Apa Bang? Ada Bisa Bang? Nah, itu ada itemnya itu. Ada administrasi, ya kan. Nah, administrasi ini itu biasanya dilakukan di awal, ya kan. Di awal cek administrasinya, artinya oh dia betul nggak lulusan SMA, gitu kan. Oh dia lulusan SMK atau ikut paket C, ya kan. Artinya secara itu memenuhi syarat. Oh betul dia warga negara Indonesia, ya kan. Dia memiliki KTP, ya kan. Ya seperti itu yang administrasinya, termasuk ijazahnya, seperti itu dicek semuanya, termasuk ya surat kelakuan baik, gitu kan. Itu yang dilihat di administrasi itu segala macam. Nah, kemudian ada juga syaratnya berkaitan dengan kesehatan. Nah itu harus dites, itu yang dites. Kesehatan, kemudian ada jasmani. Nah, jasmani ini ada fisik, ada ketangkasan. Nah itu harus bisa. Kemudian juga ada psikologi. Nah, seorang tentara psikologinya harus bagus karena dia harus artinya dia memegang senjata, ya kan. Ya. Kemudian berangkat tugas, psikologinya harus bagus. Kemudian dilakukan lead pers juga seperti itu. Lead pers ini yang berkaitan dengan mental, ideologi. Bang, biasanya kan ini Bang, yang paling bisa kita lihat tuh sering lah kalau di Rantau Baru kan sore-sore jogging. Nah itu sering ketemu Bang sama adik-adik yang lagi jogging juga. Nah ada mungkin sedang latihan fisik, bisa minta tipsnya nggak Bang? Sampean sharing saran lah buat adik-adik yang mau mendaftar, mau jadi anggota TNI. Ini gimana biar bisa artinya itunya bagus ya, bisa lolos dari segi jasmaninya lah.
Sebenarnya kalau menurut saya mudah itu, Mas. Jadi begini, yang pertama itu kita harus punya kemauan dulu, ya. Kemauan dan cita-cita, ya kan? Karena di saat kita punya kemauan, pasti cita-cita itu akan terwujud, kan begitu? Nah, seperti yang tadi jasmani, ya tentunya kalau saya ingin mendaftar, ingin masuk TNI, tentunya ya fisik saya harus bagus, ya teknik-teknisnya ya perlu harus dilatih, kan seperti itu, Mas. Nah, dilatih itu bisa berlatih sendiri, atau mungkin berlatih dengan menggunakan pelatih. Nah, di sini kan mungkin bisa di Korem, di Korem atau di Kodim, ya kan? Nah, di Kodim bisa. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang pengen daftar gitu kan, mungkin tahun depan baru dia daftar, dia sudah harus siapkan dari awal, ya tidak ada masalah. Kita terbuka, ya kan kita laksanakan pembinaan. Bisa kita pusatkan di Kodim, kita arahkan bagaimana pull up-nya bisa bagus, bagaimana berenangnya biar bagus, larinya biar oke, posturnya oke, ya kan, push up-nya bagus, sit up-nya bagus, nah itu semua. Oh, ini untuk kedepannya, Bang. Kalau untuk yang 8 hari ini mungkin sudah ini kan sudah telat. Tapi kalau untuk yang kedepannya, kalau adik-adik ini misalnya daripada latihan sendiri misalnya, takut ternyata yang dilatih biar terarah lah. Ya, terarah. Ya. Lebih mending datang ke Kodim, minta saran ke Kodim. Ya, nggak ada masalah, kita terbuka. Ya kan semuanya di sini pelatih semua, Mas. Ya namanya tentara itu semuanya bisa melatih, kan gitu. Level bawah sampai atas semuanya bisa melatih. Kemudian ini, Bang, masyarakat itu kadang-kadang dia enggan juga masuk TNI, masuk jadi anggota itu? TNI karena harus bayar katanya, Bang. Waduh, siapa yang bilang bayar itu, Mas? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Itu sudah ada mungkin kalau kita lihat di brosur-brosur TNI gitu kan. Kemudian pengumuman-pengumuman lewat banner-banner bahwa ya kegiatan pendaftaran TNI atau orang yang mau masuk TNI itu tidak dipungut biaya, Mas. Nggak ada itu, nggak ada. Nah, apabila ada yang ini mungkin ada yang bayar, ya itu oknum tertentu yang memanfaatkan itu. Makanya kita harus pandai-pandai, jangan sampai kita tertipu, gitu kan. Ada orang yang, wah saya jamin kamu lulus, nggak ada itu. Yang menjamin lulus adalah diri sendiri, ya kan. Kalau kita punya kemampuan yang bagus, ya kan, fisik bagus, sehat, itu kan, jasmani administrasi kita bagus, psikologi kita, intelektual kita bagus, ya saya rasa ya pasti sudah akan diterima, nggak mungkin, Mas. Nggak ada yang bayar-bayar, nggak ada bayar-bayar. Kalau ada ya, kalau di Kabupaten Tapin ini ada, kita proses, Pak. Itu Pak, kita panggil, kita proses. Kalau ada yang seperti itu. Oh, jadi dijamin. Jadi jangan takut dengan isu wah harus bayar begini-begini, jangan. Dan jangan mau ketika ditawarin jangan mau, ya, karena jangan mau. Kayaknya ulun pernah dengar sih, Bang. Ulun pernah dengar karena katanya sebenarnya si orang ini memang lulus, Bang. Ya. Tapi ada oknum yang memanfaatkan. Ya. Dia ini aja, ya, kesempatan tebak buah manggis aja. Ya kan. Kalau mau lulus, diserahkan uangnya, dan orangnya sebenarnya memang lulus. Ya, memang lulus dia. Yaitu orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu, yang biasa melakukan itu, Mas. Makanya yakinlah, kalau misalnya kita punya kemampuan, ya kan, yang tadi yang ingin dites itu, kita mau syarat, persyaratan umum, tambahan, itu kita semuanya artinya memenuhi syarat, ya pasti masuk. Saya jamin itu tidak ada yang bayar-bayar. Kan kalau kita tes, Mas, itu hasilnya diperlihatkan kepada kita. Contohnya JAS, kita habis melaksanakan kegiatan JAS, lari saja berapa menit, itu disuruh. Oh iya betul, sekian. Saya restock saya, ya kan, pull up saya berapa, oh sekian, saya tanda tangan. Langsung di langsung di situ, di tempat. Berenang saya berapa meter, langsung dilihatin tuh, tanda tangan. Jadi tidak ada itu. Makanya ya jangan
percaya. Jangan percaya pokoknya. Jangan percaya, bohong. Lulus pasti lulus. Gitu Mas. Ada berapa Bang? Ini kan pembukaan ini yang ulun ini agak kurang mengerti juga sebenarnya. Apakah dia sektoral untuk regional aja Kabupaten Tapin atau satu Kalsel atau satu Indonesia? Atau di regional Kalsel sekian, di regional Tapin sekian misalnya. Itu ada nggak Bang jumlahnya? Oh iya. Jadi memang kalau saat ini kan kita di apa namanya, yang pasti seluruh satuan, yaitu kan satuan-satuan kewilayahan kita intinya kita didorong, ya kan, untuk memberikan sosialisasi, kemudian gambaran kepada masyarakat yang artinya pemuda-pemuda yang memenuhi syarat untuk ikut menjadi bagian dari TNI. Nah ini sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin bagus, ya kan. Nah, tapi tentunya kan proses yang tadi harus ada tahap-tahapannya, gitu kan. Kemudian kalau di Banjarmasin ini namanya Panda Banjarmasin. Nah, Panda Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Nah, nanti itu kita daftarnya di diakomodir oleh agen korem, agen rem. Nah itu lewat online. Nah itu yang saya bilang tadi sudah laksanakan mulai dari tanggal 23 Desember tahun 2024 sampai dengan nanti 29 Januari 2025. Oh iya lupa. Pendaftarannya online. Ya, online. Oh, online. Ya, betul online. Memang tapi mudah. Kita online. Kalau berkas? Nah, berkas itu nanti kita ada namanya verifikasi faktual kayak gitu, Bang. Verifikasi, kemudian daftar ulang lah. Nah, itu dimulai dari tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Di situ nanti kita bawa berkas-berkas tadi. Untuk sementara kita daftar online aja dulu. Online dulu. Nah, baru setelah lulus administrasi online. Anda juga? Enggak. Langsung. Kan tadi kan daftarnya online-nya kan mulai dari 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Kemudian verifikasinya itu atau daftar ulangnya itu mulai dari tanggal 6 tadi Januari. Artinya sambil online, ya kan, itu sudah bisa juga ke sana, ya kan. Oh iya betul, saya mendaftar atas nama ini, berkas saya ini. Oh di mana Bang? Di Ajen. Di Ajen. Nah, di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah, di Korem. Begitu Mas. Kan yang begitu-begini kan banyak yang nggak tahu Mas. Iya banyak yang nggak tahu. Dan kalau lu lihat Bang, orang adik-adik atau masyarakat Tapin asli, pemuda-pemudanya itu jarang Bang, jarang masuk TNI. Kurang berminat kayaknya Bang. Ya inilah kita harus memang menggugah mereka. Artinya kita ikut dalam kegiatan bela negara melalui TNI, iya kan? Ya memang harus memberikan penjelasan sehingga mereka tahu, karena ya kalau misalnya mereka tidak tahu ya pasti banyak yang artinya kurang berminat, gitu kan. Apalagi di sini ya mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menjanjikan. Nah itu dia Bang, gitu kan TNI ini bersaingnya dengan perusahaan tambang, itu persaingannya dalam rangka perekrutan. Itu ya teknis kita gitu kan, artinya menggugah mereka gitu kan. Apa yang menjadi persyaratannya, kemudian ya tidak dipungut biaya apa segala macam. Itu memang jadi momok Bang, memang jadi momok. Keengganan, salah satu keengganan di situ takut nanti ada dimintai, sudah kebayang duluan dia 200 juta atau berapa gitu. Nah itu yang agak takut. Oke kita lanjut Bang, bisa ini nggak Bang, berbagi pengalaman nggak Bang
Apa itu? Abang waktu dulu tes gimana sih Bang? Ya, itu jadi dia. bisa lulus. Nah, betul. Jadi, sorry sebelum saya lanjut. Jadi, ada juga sekarang kebijakan baru, itu terkait dengan persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi TNI, khususnya Tamtama, gelombang 1 tahun 2025 ini, terkait dengan masalah tinggi. Itu dari awalnya 163 ya. 163 menjadi 160. Oh, jadi lebih ini Bang lah. Iya. Diturunkan. Iya, Oh, pasti artinya banyak yang agak kurang-kurang, artinya agak-agak ya tingginya kurang kayak saya gitu kan, ya udah masuk gitu kan. Tapi kalau 163 saya pas lah gitu kan. Oh. Nah, pas saya 163. Kalau dulu pas saya daftar Taruna, itu juga persyaratannya 160. Oh, 160. 60. Iya. Nggak digetok-getok pakai sendok kan, Iya, biar bengkak di sini Bang. Biar bengkak gitu. Iya kan? Nggak bisa juga itu. Tambah 1 senti ya kan? Tambah 1 Tapi senti. ada nggak yang mau kan? Udah pernah dengar cerita gitu ya? itu Bang. Iya. Jadi ada perwira yang kurang tingginya, Iya, jadi getok-getok dia kepala. Benjol ya. Benjol. Lumayan, tambah 1 senti. Tambah 1 senti, lalu besok Bisa mendaftar. juga itu ya kan? Iya. Oh, jadi dari 163 sekarang cuma 160. 160. Ya artinya itu diturunkan standarnya. Gitu kan. Gimana Bang tadi? Kalau Bang? pengalaman saya, Pengalaman. nah itu dia Mas. Jadi saya itu daftar Akmil 3 kali, baru lulus. Iya kan? Baru lulus. Ya tentunya saya meyakini bahwa kegagalan saya itu ya karena memang saya kekurangan, ya kan? Ada yang kurang gitu. Saya lihat, oh iya memang ini kekurangan saya. Waktu itu saya sampai ke Magelang, ya kan, sudah di pusat. Nah, pas sampai di Magelang kan itu kita diberitahu kamu lulusnya kamu nggak lulusnya di mana? Oh, saya lihat, oh iya memang saya kurang di sini, ya kan? Kalau sudah sampai di Magelang itu artinya kan memang di sana ya kita sudah lulus dari daerah, ya kan? Sampai di sana kita di tes lagi, ya kan? Artinya orang yang sudah memenuhi syarat dari seluruh Indonesia ya berkompetensi lagi di situ, ya kan? Tes lagi di situ. Nah, mana yang paling bagus ya itu yang diambil. Kalau 2 kali, yang ketiga kali baru masuk. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan itu ya alhamdulillah saya sama sekali tidak pernah keluar uang. Saya tidak tahu. Tapi latihan fisik Bang waktu sebelum itu Oh, memang saya konsen. latihan fisik. Iya. Kalau makan Bang, Nah, itu ya tentunya itu harus dijaga. Itu kesehatan. juga tetap harus ya kan? dijaga. Iya. Kalau pada saat mau daftar itu ya orang yang paling sehat itu kalau mau daftar tentara, karena kolesterolnya apa segala macam kan dicek semua. Kolesterol, semua gula, dicek, darah, cek semua. tekanan itu. darah. Oh, Ya semua dicek. bukan itu. cuma dia bisa lari-lari. Oh, enggak, Dia semua. orang yang paling sehat itu Ya. orang yang paling potensi Ya. bakal lulus. Ya, artinya semuanya lah itu, semua aspek itu, yang tadi itu ya kan, sama lah itu. Gitu Mas. 3 kali daftar baru masuk. Tapi perwira kan. Ya, Ini alhamdulillah Pak. ini kan agak berbeda Bang. Agak. Kita syukuri gitu kan. Artinya kan rezeki yang diberikan kepada kita kan, ya semua orang kan berbeda, iya kan? Apakah itu ya syukur itu kan bukan dilihat dari itu saja, banyak. Kemudian Bang, ini Bang, kita kembali ke tadi Bang. Ada nggak Bang hasil binaan Kodim 1010 Tapin yang berhasil jadi anggota TNI? Ya itu tadi Tahun tahun kemarin. tahun kemarin Iya, yang akhir tahun kemarin Bintara. Bintara. Oh. Iya. Ada berapa orang Bang? 1 orang. Satu orang. Iya. Dibina oleh Kodim 1010. Iya, betul. Masuk. Masuk. Iya. Sekarang dia di sini Lagi Bang? pendidikan. Oh, lagi pendidikan. Iya, lagi pendidikan. Nanti dibalikin lagi ke sini. Oh enggak, itu nanti kan sesuai dengan penempatannya. Makanya kan ya dalam salah satu persyaratan tambahan itu kan siap ditempatkan di mana saja, di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, ya kan, negara kesatuan Republik Indonesia, mana aja boleh. Termasuk kecabangannya boleh. Terakhir Bang,
minta saran lah, apa yang bisa Pian sarankan untuk adik-adik Ya. kita di Kabupaten Tapin Ya. yang dia pengen jadi anggota TNI. Jadi saya secara pribadi, kemudian saya selaku Komandan Kodim 1010 Tapin ingin menyampaikan kepada masyarakat, mari kita berbakti kepada negara, ya kan? Atau mari bergabung dengan kami untuk menjadi prajurit TNI, ya, khususnya di Angkatan Darat. Nah itu kita mengajak, kemudian saya yakinkan bahwa kegiatan penerimaan TNI ini tidak dipungut biaya Sedikit pun. Kami jamin itu. Ya. Begitu Mas. Harapan kita kepada semuanya masyarakat, mari bergabung dengan kami, ya kan, untuk menjadi prajurit TNI, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Oke Bang. Begitu Mas. Kalau ulun telat kayaknya sudah umur Ya. 30. Ya iyalah. Udah persyaratan tadi sudah Sudah gugur. Yang tadi ya kan, persyaratan tadi itu kan 17 tahun, 9 bulan pada saat pembukaan pendidikan, ya kan? 22 tahun maksimal. Kalau Mas kan mungkin sudah 40 tahun. Telat 10 tahun berarti, Bang. 30 tahun lebih kan gitu, Mas. Oke Bang, Ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Telah Mas, menjamu sama-sama. kami, dapat kopi Ya, dan sebagainya. wah, luar biasa. Syukuri. Terima kasih banyak Bang. Terima Oke, kasih. kira-kira sampai di sini perbincangan kita dengan Dandim 1010 Tapin. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Terima kasih. Mari bergabung dengan TNI.